Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Fajar Sucianto. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 1503621 018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berada di lingkup proyek Kampus A Universitas Negeri Jakarta. Nah, seperti yang kita bisa lihat di belakang saya, sini sedang banyak pembangunan gedung-gedung baru yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan juga dari Universitas Negeri Jakarta yang disponsori oleh menjelaskan materi tentang K3, penggunaan APD, juga resiko-resiko yang akan dialami saat kita tidak sesuai SOP dalam bekerja. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari keselamatan dan kesehatan kerja, APD atau alat pelindungan diri, dan juga akibat dari kelalaian tidak mematuhi peraturan K3. Nah, untuk K3 itu sendiri, apa sih K3 itu? K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menurut Kementerian PUPR. Nah, maksudnya di sini adalah saat kita bekerja, kita harus bisa menjamin keselamatan diri kita, keselamatan lingkungan kerja kita, dan keselamatan orang lain, agar tidak terjadi atau timbul kecelakaan kerja ringan, sedang, bahkan berat. Mengapa sih K3 ini penting untuk diterapkan pada kegiatan proyek-proyek? Itu dikarenakan menurut survei yang dilakukan, kecelakaan kerja proyek konstruksi menyumbang 32% angka dari seluruh kecelakaan kerja yang ada di Indonesia. Itu hanya di bidang konstruksi saja itu menyumbang 32%. Angka yang cukup besar sekali ya. Nah, bagaimana sih cara mengurangi angka kecelakaan pekerja agar tidak berlarut-larut terjadi? Nah, caranya itu tadi ada beberapa ya, seperti menggunakan alat pelindungan diri, juga mematuhi SOP yang ada, tidak bekerja di luar jam kerja secara overtime, dan juga terus mematuhi aturan-aturan yang sudah dibuat. Kembali lagi ke akibat kelalaian K3, itu ada kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan berat. Kenapa dibagi 3? Karena yang biasanya sering terjadi itu adalah kecelakaan ringan. Kecelakaan ringan itu seperti luka-luka lecet, kecelakaan sedang itu seperti patah tulang, lalu kecelakaan berat itu bisa sampai amputasi, bahkan kematian. Sangat bahaya sekali ya teman-teman. Untuk mencegah kecelakaan kerja ada beberapa saran, seperti memberikan pelatihan keselamatan kerja kepada seluruh pekerja, melakukan inspeksi teratur, memastikan peralatan dan mesin bekerja dengan baik, menyediakan alat pelindung diri, peralatan pelindung diri sesuai dengan pekerjaan mereka, menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja, mendorong komunikasi yang terbuka, dan mengawasi kesehatan para pekerja agar tidak timbul kecelakaan kerja yang tidak diinginkan di lokasi kerja. Nah, berikut ini ada beberapa gambar mengenai rambu-rambu K3 yang sering ada di lokasi proyek. Kemudian ada beberapa simbol seperti simbol larangan, simbol perintah, simbol waspada, dan simbol-simbol informasi yang memiliki arti masing-masing, seperti bentuk lingkaran, untuk peringatan, segitiga untuk pemberitahuan,
Nah, larangannya ini seperti dilarang merokok, kemudian perintah ada untuk selalu memakai area wajib helm dan waspada. Biasanya itu area seperti bahaya listrik tegangan tinggi. Kemudian ada informasi seperti untuk jalur evakuasi. Lalu ada simbol untuk alat pemadam api dan informasi untuk kayak seperti toilet pria. Nah, selanjutnya ada alat pengaman diri. Di sini ada seperti helm proyek, kacamata, masker, rompi, tali pengaman, sabuk pengaman, lalu ada pakaian bekerja, sepatu safety. Nah, alat-alat ini mempunyai kegunaannya masing-masing ya, seperti helm untuk melindungi kepala, lalu ada kacamata untuk melindungi mata, masker untuk terbebas dari udara kotor, lalu tali pengaman biasanya digunakan untuk saat berada di ketinggian. Lalu sarung tangan dan sepatu safety juga sama, mereka digunakan saat bekerja. Kemudian lanjut ke jalan kerja. Nah, jalan kerja ini biasanya digunakan untuk pada pedestrian agar tidak melewati atau memasuki area konstruksi yang berbahaya. Lalu ada wastafel untuk mencuci tangan, lalu ada alat pemadam api ringan, dan tempat untuk menaruh sepatu-sepatu setelah bekerja. Nah, ini untuk di lokasi proyek ini sudah cukup baik karena sudah alat K3-nya sudah dijalankan dengan cukup baik. Lalu ada zona merah itu biasanya zona yang berbahaya dan tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Demikian untuk proyek ini. Nah, lalu ini ada gambar contoh orang yang teman-teman tahu nggak ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh komen ya di bawah. Nah, ini adalah contoh kecelakaan ringan. Kecelakaan ringan itu bisa seperti luka lecet, lebam, ataupun seperti kesleo yang biasanya terjadi akibat terjatuh, terpleset, atau terbakar ringan. Itu biasanya kecelakaan ringan seperti itu ya. Bisa dicegah dengan menggunakan tadi alat pengaman diri. Nah, habis ini ada yang tahu nggak kecelakaan apa? Ya betul, habis ini adalah gambar kecelakaan sedang. Nah, kecelakaan sedang itu seperti apa ya? Kecelakaan sedang itu biasanya meliputi pekerjaan yang beresiko untuk kehilangan anggota tubuh seperti diamputasi ataupun terpotong. Contohnya pada gambar ini, mungkin dia sedang lalai lalu tangannya terpotong saat melakukan pemotongan besi ataupun pemotongan kayu. Itu sangat berbahaya ya. Maka dari itu kita harus terus fokus dan tidak boleh bercanda saat berada di lingkungan proyek. Nah, yang terakhir ini yang paling berat untuk kecelakaannya, yaitu kecelakaan yang dapat menimbulkan, ya betul, kematian. Kematian ini bisa disebabkan karena banyak faktor. Ada faktor kelelahan, faktor dari alat pengaman diri yang tidak digunakan dengan baik, lalu ada kecelakaan kerja seperti terjatuh dari tempat yang tinggi, lalu tidak mematuhi, seperti tertabrak. Itu banyak sekali kejadian seperti itu di proyek-proyek. Kalau sudah seperti ini, yang rugi itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri, dan orang lain juga sih bisa ikut sedih karena kita akibat dari yang kita lakukan. Tuh. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, kita bisa menggunakan memberikan peraturan denda. Yuk. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada peraturan denda. Jika kita merokok, kita bisa dikenai denda. Jika menggunakan APD juga denda, bahkan bisa dikeluarkan dari proyek. Nah,
tuh. Ya. Terima Ada kasih beberapa sudah saran menonton video agar tidak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.